Baik ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini terkait dengan model bisnis tadi ya, tentang model terkait dengan model e-bisnis ya. Jadi satu satu usaha ya, satu bisnis itu bisa menggunakan berbagai model bisnis sekaligus ya. Saya ulangi seperti tadi, misalnya contoh kayak Tokopedia. Nah, Tokopedia itu dia punya model bisnis marketplace ya, kayak Tokopedia, kayak Shopee ya. Itu punya model bisnis marketplace. Berikutnya mereka juga jualan yang premium. Kenapa nampak premiumnya? Ya karena kita bisa buka toko online secara free, ya secara free gitu ya. Tapi kalau mau ada fitur-fitur lainnya, ya misalnya kayak tahu saya tuh kalau misalnya kita mau pakai fitur premiumnya itu yang lencananya itu ya, lencana emasnya itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu eh, jualan sepatu ya, tiba-tiba ada orang cari sepatu. Nah, kita itu bisa beli berbayar ya biar supaya nanti ketika ada sepatu maka sepatu kita produk kita yang akan paling di atas. Nah, itu juga termasuk premium ya. Berikutnya mereka juga bikin affiliate ya. Tokopedia sekarang dengan TikTok kan udah ada affiliate-nya kan. Kita bikin-bikin video ya kan. Di situ kita tinggal cantumkan di bawahnya. Ya, nah itu adalah affiliate. Jadi satu model bisnis, satu bisnis itu bisa menerapkan berbagai model bisnis. Nah, contoh kayak Udemy kan. Udemy itu kan marketplace jual beli ya, marketplace jual beli kelas ya. Ada e-learning-nya, ada e-commerce-nya, ada subscription-nya, affiliate, saya kurang tahu kalau affiliate. Jadi contoh seperti itu ya, Bapak Ibu. Eh, Nah itu kalau saya contohkan ya, ini kayak saya bilang misalnya saya punya kelas gitu ya, saya punya kelas isinya apa? Isinya ini ya. Nah harganya berapa? 199. Nah misalnya Bapak Ibu jadi afiliatornya gitu ya, Bapak Ibu akan dapat 30.000. Jadi kalau ada orang beli dari afiliat Bapak Ibu, eh, maka Bapak Ibu akan dapat 30.000 dan saya dapat keuntungan berupa tenaga penjual saya nambah banyak gitu ya. Berikutnya ada juga yang sifatnya SaaS ya atau software software as a service. Ini salah satu bisnis rintisan saya bersama teman-teman ya, tes juga ya. Jadi ini tes kecerdasan genetik ya secara sidik jari gitu. Nah, jadi modul bisnisnya apa? Ya, SaaS tadi ya, software as a service. Jadi saya jual softwarenya gitu. Berikutnya saya juga terapkan affiliate-nya ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau tes atau preferensi siapa dapat nanti affiliate. Ini contoh. Atau misalnya Bapak Ibu ini salah satu eh, contoh misalnya kan, oh jasanya sekalian misalnya saya punya jasa gitu, jasa bikin web atau segala macam. Nah ini juga salah satu model bisnisnya gitu ya. Artinya saya tunjukkan ini ya saya nggak cuma ngajar dan cakap-cakap doang, tapi saya juga terapkan keilmuannya. Nah kenapa saya tidak main di affiliate kayak Shopee gitu ya? Karena produknya, karena kalau produk marketplace itu terlalu tipis margin, kayak aja yang ada. Tapi Bapak Ibu sebagai media atau yang punya produk yang punya sistem gitu ya, bisa lah diterapkan. Ini model bisnis tadi. Termasuk ya, saya itu adalah sharing ekonomi. Ya, CTS juga itu kan itu termasuk salah satu sharing ekonomi. Jadi kalau misalnya orang mau jadi cabangnya kami gitu ya, jadi konsultan gitu ya, kami kan nggak menyediakan properti atau menyediakan alat ya, atau menyediakan kantornya bahkan ya, maka orang yang ambil lisensi tadi dia yang menyediakan alat, dia yang menyediakan properti atau kantor ya, itu namanya sharing ekonomi juga. Jadi satu bisnis itu bisa menerapkan beberapa model ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu?
atau giliran saya yang nanti tanya? Oke, itu kan kita bahas bisnis, maka ada kaitannya dengan skala ya, skala bisnisnya. Apa sih Pak yang membedakan bisnis itu mikro, kecil, eh, kecil, besar, menengah gitu ya? Apa sih yang membedakan? Ya tentu adalah modal ya. Jadi Bapak Ibu ini menurut peraturan perundang-undangan, undang-undang Cipta Kerja ya. Saya lupa ini peraturan Menteri Perdagangan atau apa, tapi ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau dulu ya usaha di bawah 50 juta namanya mikro. Kalau sekarang enggak. Di bawah 1 miliar. Kalau usaha Bapak, kalau Bapak Ibu punya usaha dengan modal di bawah 1 miliar ya, maka masih masuk kategori mikro. Kalau misalnya modal Bapak Ibu masih antara 1 sampai dengan 5 miliar, ya, itu masih eh, kategori kecil ya. Jadi maksimal modal 5 miliar itu adalah usaha mikro kecil. Nah, kalau 5 sampai 10 itu namanya menengah ya. Dan besar itu dia di angka lebih dari 10 miliar. Jadi ini yang mendasari. Ini undang-undang cipta kerja, undang-undang cipta kerja. Saya lupa ini peraturan menteri nomor berapa. Tapi ini adalah tentang turunan dari undang-undang cipta kerja. Ya. Jadi ini induknya. Jadi nggak bertanya-tanya lagi ini usaha saya ini apa nih Pak, mikro, kecil, menengah, atau besar gitu ya. Dan ini di luar model di luar tanah dan bangunan, ya, di luar tanah dan bangunan. Contoh seperti misalnya gini, Bapak Ibu semua punya bisnis ya, satu usaha, eh, terus Bapak Ibu semua beli satu ruko mungkin di Medan ya, harganya mungkin 6 miliar ya, rukonya mungkin 6 miliar. Bapak Ibu buat usaha kuliner misalnya restoran ya, bikin usaha restoran. Tapi untuk modal restorannya, mulai dari perlengkapan dapurnya sampai dengan modal kerjanya, ternyata cuma 900 juta aja ya. Beli bangunannya 6 miliar, tapi modal beli alat, modal beli bahan-bahan baku ya itu nggak mungkin sekitar 900 juta. Maka usaha ini Bapak Ibu tetap masuk kategori ini mikro karena tidak termasuk tanah dan bangunan gitu. Ya jadi dia kalau secara hitung-hitungannya kan dia masuk kemari ya menengah karena dia 6,5 M untuk misalnya 6 miliar untuk beli bangunannya beserta tanahnya gitu ya. Eh, Modal operasionalnya mungkin 19 juta, artinya kan 6,9 miliar. Harusnya kan masuk di sini secara logika awamnya gitu. Tapi ternyata enggak. Undang-undangan ini hanya modal kerjanya saja gitu. Jadi 900 juta yang terhitung. Ya, 900 juta itu masuk ke mana? Masih dimasuk di mikro. Seperti itu. Menentukan skala bisnis. Ya, ini saya tambahkan. Ini sebenarnya nggak ada di apa ya, cuman saya tambahkan aja karena biar supaya menambah kasanan kita. Mengapa Bapak Ibu semua di sini mau bikin bisnis ya, bikin usaha, jadi nggak bingung lagi ya kategori bisnis ini masuk kemana gitu. Jadi keterkaitannya dengan aja ya terkaitannya dengan syarat-syarat bikin usaha itu sendiri. Karena kalau kita bisnis pasti ujung-ujungnya masuk ke legalitas ya, legalitas sebagai fondasi si bisnis ya. Biar supaya jangan bertentangan dengan hukum dan berurusan sama aparat penegak hukum ya. Maka kalau bikin bisnis itu atau bikin usaha itu ya menurut pandangan saya ya, karena saya di bidang itu, kalau Bapak Ibu mau bikin usaha, maka yang perlu diurus pertama kali itu adalah eh, legalnya atau ininya ya, dasar hukumnya sehingga Bapak Ibu semua tidak jangan sampai jangan sampai misal nih Bapak Ibu punya restoran ya kan, mungkin Bapak Ibu punya modal untuk bikin satu restoran gitu ya. Tapi Bapak Ibu lupa untuk bikin izin usahanya dan bikin halalnya gitu ya. Ujung-ujungnya siapa? Ketika usahanya besar, ya, laris, kesandung sama legalitas halal misalnya. Tapi izin saya nggak ada. Yang mau nggak mau usaha Bapak Ibu akan berhenti. Ya. Dan berurusannya sama siapa? Aparat penegak hukum.
Nah, udah modal banyak ketimbun ya, habis itu promosi sana sini, ternyata izinnya nggak ada. Mau tidak mau itu harus ditutup sama aparat penegak hukum. Itu kan udah lain lagi cerita keribetannya ya, baru di awal. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau usaha-usahanya masih mikro masih gampang untuk urus izin usahanya, yang penting ada legal. Ya. Nah, itu ya. Karena banyak tuh kategori kayak gitu kan. Oh Pak, usaha saya mikro Pak, cuma jualan ini doang, cuma produksi ini doang. Misalnya bikin produk dimsum rumahan gitu ya. Nah, tapi karena nggak ada halalnya, nggak ada SPIRT ya, sertifikat pangan industri rumah tangga atau izin usahanya kita bilang. Jadi sayang kan gitu kan misalnya punya bisnis kayak tadi lah buat dimsum udah laris sudah ada yang banyak beli tahu-tahu kesandung masalah halal. Nah harus halal itu kan nggak sampai sejuta gitu apa sayang ya harusnya bisa jualan terus dapat omset ya kan bisa bayar karyawan bisa bayar produksi dan lain sebagainya ternyata perkara masalah sepele seperti itu harus ditutup usahanya paling tidak sampai izinnya itu selesai belum lagi denda-dendanya jadi memang ketika kita cerita bisnis ya kita cerita legalitasnya menurut saya itu adalah suatu hal yang wajib ketika kita cerita bisnis baik itu ya bisnis konven maupun bisnis yang ya, yang berbasis elektrik atau elektronik. Nah, berikutnya selain kita menentukan skalanya, ya, selain kita menentukan skala usaha tadi berdasarkan modal, ada namanya risiko usaha. Nah, risiko usaha ini ditentukan berdasarkan KBLI atau klasifikasi batu lapangan usaha Indonesia. Siapa yang menentukan risiko itu? Badan Pusat Statistik atau BPS. Ya. Jadi risiko itu ada rendah, menengah rendah, tengah tinggi, dan tinggi. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Yang menentukan ini siapa, Pak? Yang menentukan ini adalah BPS, Badan Pusat Statistik, beserta Kementerian Investasi. Ya, beserta juga Kementerian Perdagangan dan Industri. Ya, sehingga ini keterkaitannya dengan apa? Dengan izin usaha. Ya, kalau misalnya nanti resiko usahanya rendah, maka NIB saja sebagai perizinan usahanya atau legalitas usaha. Contoh apa Pak misalnya? Contoh misalnya Bapak Ibu apa, jualan sembako ya. Jualan sembako misalnya hingga 3 ruko ya. Walaupun usahanya modalnya ratusan juta ya dan luas lahannya mungkin luas ya cukup luas gitu ya. Tapi itu tetap masuk resiko rendah karena nggak ada dampaknya. Ya karena secara secara bidang usaha bisnis Bapak Ibu itu masih kategori rendah dan izin saya cuma ini ya. Berikutnya adalah menengah rendah atau usaha-usaha yang eh, memiliki resiko rendah ya. Ini nanti perlu NIB sama sertifikat standar yang tanpa verifikasi, tapi kita perlu melaporkan ya. Contoh misalnya Bapak Ibu punya contoh kayak Bapak Ibu jual produksi tadi kayak dimsum ya, produksi dimsum, produksi tahu misalnya. Nah, itu secara secara resiko tentu ada resiko, tapi itu rendah ya. Limbahnya masih bisa dikelola secara alami. Nah, beda cerita kalau yang sudah menengah tinggi atau memberikan resiko yang cukup tinggi. Contoh apa? Usaha-usaha di bidang konstruksi ya. Ini masuk ke uh, dalam risiko menengah tinggi. Apa saja diperlukan izin usahanya? NIB dan sertifikat standar dan wajib diverifikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ada lagi yang resiko tinggi. Ya. Apa itu yang diperlukan? NIB dan izin yang wajib terverifikasi. Contoh tadi di awal saya cerita waktu di sini. Bayangin Bapak Ibu semua punya toko sembako, ya, 3 pintu. Itu kan cukup luas ya. Modalnya mungkin 1,2 M misalnya kalau di Medan, ya kan? Secara logika itu kan besar ya usahanya ya, cukup besar ya, masuk kategori kecil ya. Karena modalnya besar, terus bangunannya juga luas gitu ya. Tapi Bapak Ibu semua bandingkan dengan satu usaha lain, yaitu contoh apotek atau toko obat, ya kan? Apotek toko obat itu kan kalau kita buat kios aja misalnya
kios ukuran 3x5 ya atau 3x3 mungkin kios kecil gitu itu tetap masuk dalam kategori resiko tinggi. Dia perlu NIB dan izin. Karena apa? Karena di sana ada resiko. Apa resikonya? Limbah limbah farmasi ya. Limbah farmasi itu kan eh, berdampak cukup buruk ya kalau kalau andaikan obat-obatan atau produk-produk farmasi itu buangnya salah-salah. Itu berdampak berisiko untuk ini ya, untuk masyarakat gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Cina ada pertanyaan kira-kira? Jadi Pak, kalau konveksi kayak apa itu Pak, butik-butik kecil itu masuk risiko golongan apa itu Pak? Apa Ibu? Misalnya apa? Konveksi. Iya Pak, konveksi kayak butik kecil gitu, belum jadi brand ya. Pak Ibu bikin ini sendiri, apa namanya? Jahit sendiri gitu ya? Iya Pak, jahit sendiri, desain sendiri. Nah, Ibu buka di sini, pss.co.id. Habis itu klik informasi bagian ini, klasifikasi batu lapangan usaha Indonesia. Nah, nanti kita bisa cek usahanya itu masuk kategori mana. Ada contoh ya, tadi kayak konveksi. Industri pakaian ini ya, jadi dari tekstil. Contoh ya kalau ini ya, usaha ibu itu maksudnya kemarin mencakup pembuatan pakaian jadi dari tekstil. Cocok ya sama usaha ibu ya. Kata Pak, Ya ini ya. Kelihatan kan share screen saya nampak kan? nampak Pak, nampak. Nah, di Sesuai sini Pak. bisa. Nah, kalau ini nanti kita lihat di sini ya. Resikonya apa? Nah, ternyata menengah tinggi. Di sini kan ada usaha kecil, menengah, dan besar. Nah, ini kan udah saya ceritakan tadi berdasarkan model kan. Nah, kalau dia mikro, dia menengah tinggi. Artinya yang diperlukan adalah sertifikat standar yang verifikasi. Nah, nah, misalnya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, kalau dia skalanya industri kecil, nanti Bapak Ibu ke DPMP TSP Kota Medan. Bapak Ibu ke ini ya, tinggal di Medan ya. Lokasi usaha aja di Bukan Medan ya, Pak, bukan? saya Riau. Bukan Pak, Di mana? di Riau Pak. Oh di Riau. Karena Bukan berarti apa, di Pelalawan. ya berarti di Perawang. Ya, Ibu berarti Pelalawan Pak. ya berarti Ibu penuhi komitmennya ini. Nah, ini ya, ini syarat-syaratnya. Verifikasi ke Dinas PMPTSP Kabupaten Kota gitu. Nanti dari OSS ini ketika pemenuhan persyaratan ada dia. Apa aja yang perlu diperlukan nanti kita upload. Setelah kita upload kita tunggu aja. Kalau misalnya nggak di peri-peri mungkin sekitar 1 minggu, ya Ibu wajib ke PMPTSP-nya untuk pemenuhan daripada sertifikat standar. Gitu ya Bu. Karena itu kewenangannya di sini, di data. Bisa dipahami ya Bu ya. Bisa Pak, kasih Pak. Kalau kalau daftarnya itu cara daftarnya gampang lah, ini pilih daftar. Tapi Ibu wajib tadi lihat dulu apanya, KBLI-nya. Kebetulan tadi punya Ibu itu 1411, 14 hari satu konveksi dari tekstil. Ini kan, berarti KBLI Ibu ini. Oh, ya izin usahanya. Kalau koperasi Pak itu masuk kemana Pak? Koperasi, koperasi, Koperasi mandiri gitu. koperasinya apa nih? Koperasi apa? Simpan pinjam.
simpan pinjam. Iya, Bang. Simpan pinjam itu kalau nggak salah saya OJK, tapi plastik nggak sampai. Premier apa sekunder deh? Kita lihat kalau yang premier, jadi setiap kegiatan usaha wajib punya NIB, Bu. Nomor hidup berusaha ya. Dan kalau yang resikonya rendah, itu bisa buat sendiri. Rendah mengelola rendah, sedikit. Nah, kalau mau belajar di sini saya udah sediain kelasnya. Atau cari di YouTube juga nggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya kan lengkap ya. Bikin brand, merek, apa segala macam. Bukan jualan nih. Nanti Bapak ini belum. Pelayanan kantor kas. Basis pinjam Premier. Oh ini pasti simpan pinjam Premier. Pinjam. Ya ini tetap di usaha dan mikro karena di bawah 1 miliar. Nah ini ya, di sini nanti ada parameternya. XP Ibu, simpan pinjam ini, kliennya itu lintas kabupaten atau enggak? Atau cuma di satu kabupaten aja? Kalau di satu kabupaten aja, anggotanya, maka ngurusnya ke PTSP kabupaten kota. Kalau aktivitas kabupaten, dia ke PTSP provinsi. Kalau wilayah keanggotaan lintas provinsi, dia ke kementerian. Gitu. Tapi sebelumnya Ibu harus punya akte dulu, bikin akte di notaris. Bikin akte di notaris, daftarin dulu di dinas koperasi untuk dapatkan nomor induk koperasi namanya, ya itu didaftarin ke dinas koperasinya. Kalau bapak ibu, kalau ibu mau bikin koperasi, baru nanti didaftarin di OSS. Baru berikutnya eh, apa di situ ininya, pokoknya persyaratannya. Nanti klik aja pemenuhan persyaratan, itu minta apa dia. Ya udah penuhi. Jadi bapak ibu semua tuh nggak usah ini, ya, nggak usah bingung gitu. Pak itu kementerian gimana cara penurunan komitmennya gitu. Ya dari OSS ini aja upload aja gitu. Kan ada SOP. Yang masalah saya 90 hari. Di beberapa sektor kalau 90 hari nggak di-verif langsung aktif. Nah, jadi seperti itu ya, Bu. Ada lagi mau tanyain kira-kira? Nah, jadi kita selain kuliah, saya harap karena materi kita adalah bisnis, mungkin Bapak Ibu yang punya usaha, kita saling-saling tukar pikiran gitu ya. Atau ada teman-teman di sini yang mau bikin usaha juga, atau mungkin Bapak Ibu maupun franchise-kan usahanya gitu ya. Itu bisa, gitu. Bisa kita berbagi lah ya. Gitu. Atau misalnya nggak punya usaha sama sekali, Bapak Ibu semua bisa saya kasih insight gitu ya. Contoh bikin produk digital kayak gini, itu kan misalnya. Ini contoh ya, contoh kasus ya. Salah satu keresahan saya misalnya kan banyak mengeluhkan pengusaha-pengusaha itu nggak punya izin usaha misalnya, nggak ngerti apa itu KBLI, apa itu skala usaha ya kan. Terus juga kemarin juga belajar dari ini cerita Ruben Onsu ya, mungkin Bapak Ibu tahu terkait dengan geprek bensunya, ya kan? Berapa tuh dia 4 miliar ya beli logonya itu ya. Beli logonya itu 4 miliar. Pernah tahu nggak Ibu? Pernah dengar nggak berita ini? Jadi eh, Bapak Ibu pasti nggak asing ya sama geprek bensu yang dulu tahun berapa tahun lalu hype sekali ya. Banyak cabangnya kan. Ternyata si Ruben bikin supply chain-nya, bikin restorannya ya, lupa mendaftarkan mereknya. Nah, dia invest, otomatis dia invest kan banyak. Mulai dari ke franchise, mulai dari ke mungkin brand ambassador, mungkin ke marketing, dan infrastruktur lainnya. Itu kan miliaran.
Nah, ternyata setelah usahanya segede itu, ya, ada saingannya, namanya Derisiono. Nah, dilihat. Saya nggak ngerti ya cara tekniknya gimana, apa yang terjadi, tapi Denisiono ini mendaftarkan geprek Densu, ya, mendaftarkan geprek Densu dia ke Haki. Nah, sedangkan punyanya si Ruben itu nggak punya Haki gitu ya. Udah daftarin aja. Terakhir setelah besar usaha si Ruben ya, karena kita tahu geprek Densu itu besar sekali. Nah, dia tinggal PT UN kan. Ternyata Ruben kalah karena Haki itu adalah first to file atau siapa duluan mendaftarkan. Nah, ketika Ruben kalah, ya otomatis ada sekian uang yang harus dibayarkan. Nah, apa yang dilakukan berikutnya sama si adiknya siapa namanya sih? Lupa saya. Billy. Siapa sih, bukan Billy sih, siapa namanya? Jordi ya, sama Jordi Onsu. Dicarinya, ternyata Bensu itu udah ada yang punya merek. Bukan si Demi Channel, tapi beda kategori. Kalau Ruben Onsu kan jualan ayam, makanan cepat saji. Nah, ternyata Bensu itu sudah ada yang punya, namanya Bengkel Susu. Ya, orang Bandung. Didaftarkan sejak tahun 2009 atau 2010. Ya, kalau nggak salah saya di tahun segitu. Tapi beda kategori. Nah, diceklah sama timnya si sama adiknya Ruben Onsu ini. Dihubungi kan. Ternyata bengkel susunya itu usahanya antara antara hidup tak hidup gitu ya. Maksudnya usahanya udah redup gitu. Ya kan? Tapi masih ada usahanya. Tahu nggak berapa dibelinya? Mereka beli logonya, beli mereknya itu 4 miliar. Sehingga si Ruben Onsu ya, melalui timnya ya, dibelinya tadi mereknya, bengkel susu Bensu tadi, ya, kan, seharga 4 miliar, barulah mereka bisa mensomasi si Bensiono. Karena kan Bensunya bengkel susu lebih duluan didaftarkan daripada si Bensunya Bensiono. Nah, disitulah terakhir si Bensiononya kalah. Tapi bayangin, 4 miliar. Tahu nggak berapa harga untuk mendaftarkan hasil untuk UMKM ya? Itu cuma 500.000. Atau misalnya skala umum itu cuma 2 juta. Kalau pakai konsultan mungkin semahal-mahalnya 5 juta. Ya, kebayang nggak? Perkara 5 juta, mereka harus mengeluarkan 4 miliar. Nah, mungkin Bapak Ibu lihatlah di podcast kasih solusi yang ada Jordi On. Itu harganya 4 miliar. Maka dari situ, saya lihat UMKM ini kan udah mulai sadar untuk membangun brand. Nah, saya ngebayangin teman-teman saya ya, teman-teman saya yang saya temuin itu banyak bisnisnya udah berkembang, tapi nggak punya haki. Tapi mau saya tawarin jasa haki saya, ya kan? Ini biar aku bikinin jasanya sekian, mungkin 3 sampai 5 juta. Mereka berat. Ya udah saya bikin aja kelasnya gitu. Dengan 200.000 mereka bisa bayar semua. Ini akses semua ini. Itu juga website misalnya. Eh, Banyak nih yang mau bikin website, tapi mereka nggak mau bayar, nggak bisa bayar gitu ya. Karena rata-rata kawan saya itu UMKM biasa gitu ya. Kita tawari website harga 3 juta, mereka berat gitu. Saya mas ini beli aja nih apanya kelas saya gitu ya, satu paket gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada masalah, kita kasih solusi. Solusinya apa? Informasi. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa bikin produk ini. Nah, baru nanti dijualin secara affiliate. Nah, kayak tadi saya bilang, saya jual harga 200.000 misalnya, kalau ada yang mau mengafiliate, saya dapat komisi 30.000. Jadi kan win-win solution ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini artinya ini studi kasus ya, bukan berarti saya harus Bapak Ibu saya pamer-pamer ini habis itu Bapak Ibu saya suruh beli, enggak kayak gitu. Tapi ini contoh kasus ya, kita punya problem, kita punya pengetahuan, ya kan? Saya nggak punya resource lain selain pengetahuan, ya udah saya bikin kelas aja. Nah, bikin kelas gini juga free kan, orang tinggal direkam aja pakai handphone kan gitu, yang penting audionya bagus. Nah, Bapak Ibu mungkin punya yang lain ya, keahlian-keahlian yang lain, udah bikin aja kayak gini. Oh, misalnya agak canggih dikit ya, bikin kayak gini kan. Saya punya keresahan tuh. Saya dulu ketika saya sama seperti Bapak Ibu semester 6, semester 7, saya galau tuh. Oh, saya nggak sepintar teman saya ya. Saya udah semester begini nggak ada nguasain apapun ya. Gitu. Saya ikut tuh teman saya.
cara belajar dia, makan dia, pola tidur dia pun saya ikuti sampai pola belajar, sampai saya tinggal di rumah dia. Kok saya nggak sepintar dia gitu ya? Ada yang salah nih gitu. Nah udah, saya tes bahwa pada saat itu namanya tes Stephen. Harganya kalau dulu 350.000, kalau sekarang harganya 650. Nah, saya lihat ternyata sekarang kondisinya banyak ibu-ibu atau mahasiswa atau anak SMA yang salah jurusan ya, salah jurusan gitu. Cuman mau tes tadi yang udah existing, tes-tes yang udah existing, itu harganya 650.000. Kalau untuk orang-orang middle low, ya, orang-orang ya sahabat kemari lah ya, DJ Medan sahabat kemari itu kan masih berkembang ya. Nah, ekonominya belum sampai sana untuk investasi di situ ya, 650.000 untuk tes anak seperti itu, kayaknya bagus beras gitu ya. Nah, saya dan teman saya konsultan gitu ya, kita rumusin tuh, kita bikin rumusan, bisa nggak kita bikin sendiri gitu ya. Nah udah kita bikin sendiri, yang agak canggih dikit sih. Harganya berapa? Harganya 350.000, atau kalau lagi kita jualan ke sekolah gitu ya, harganya cuma 250.000. Nah jauh beda itu yang agak lebih apa dikit. Nah kita di Medan juga udah ada ini juga Bu. Di Medan udah ada kita buka cabang ini ya, partner kita ya. Artinya balik lagi, saya bukan mau pamer-pamer, bukan mau keren-kerenan, cuman saya mau kasih tahu aja kalau saya juga mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Nah ini ada di mana nih? Ada di Deli Serdang, Tanjung Murawa, ada di Kopi Coffee Shop, Jalan Raja Adam Malik, dekat Rumah Sakit Adam Malik, sama di Smart Aurika School, Jalan Saya Batanghari nomor 14. Kalau Bapak Ibu mau partnership sama kita bisa juga, ya promosi. Ya jadi kayak gitu ya. Jadi saya kasih studi case. Kalau Bapak Ibu semua mau bikin produk digital bisa, mau bikin produk sendiri yang lain bisa, atau mau bikin yang agak canggih dikit, nah bisa. Dengan model bisnis model yang kayak tadi. Ya saya disclaimer ya Bapak Ibu, ya, saya bukan mau jualan, tapi saya mau kasih tahu contoh kasus. Saya takutnya gini, saya promosi-promosi gini dikira saya jualan sama Bapak Ibu, tapi enggak. Saya cuma mau kasih studi case gitu. Sampai sini ada yang bertanya ya Bapak Ibu? Oh, Ya. kalau yang ini tadi kan Bapak kan buka kelas itu. Nah, itu dia kan gunainnya itu landing page saja ya, Pak. Kan kita akses ke link kalau untuk pembayarannya itu kan. Nah, yang ini nih, Pak. Nah, Ya. itu dia landing page kan, Pak? Iya, saya pakai ini Bu. Saya pakai Traver City Tribelio ya, nama. Pak? Iya, Oh, Traverse City. Traver City. Nah ini free. Artinya apa? Ibu bisa juga bikin bikin landing page sendiri, bikin payment gateway sendiri, bikin kayak menurut saya gini. Ini sih prototipe ya, belum jadi. Dan sih cucu-cucu juga. Saya punya saya juga LMS. Ya, bikin semuanya segala sendiri. Ya. Nah ini punya saya sendiri nih. Di sini saya ya walaupun belum launching ya, tapi ini prototipenya. Ini saya bikin sendiri, webnya saya bikin sendiri. Eh, Sistem pembayarannya saya bikin sendiri gitu ya. Tapi itu ribet ternyata. Saya harus beli hosting domain lagi kan, hosting domain harganya berapa. Nah itu kan panjang sekali prosesnya. Ya kalau mau buat untuk bahan Ya. belajar ya boleh aja, nggak ada masalah. Tapi di satu sisi saya pakai yang ini juga, pakai Traver City. Jadi ini udah disiapin. Memang kita bayar tuh berapa persen dari harga kelasnya. Tapi kita iniin. Bentar lagi juga di Udemy saya buat. Ya, jadi ya, ibu mau fokus di mana dulu? Kalau mau fokus cari duitnya dulu, bikin produknya, udah masukin marketplace. Tapi kalau misalnya udah ada modalnya, misalnya kayak untuk beli hosting domainnya, beli untuk iklannya, ya bolehlah bikin sendiri. Kayak gitu sih, tergantung prioritas aja. Kalau saya kerjain semua sih. Ya, gitu. Bisa ya, Bu? Ya, saya lagi nyoba, lagi pelajarin yang bikin kayak gitu tadi, Pak, bikin kelas gitu. Cuman bukan kelas sih, karena saya kan kurang pandai mengajar, ngajarin hal-hal gitu kan.
Jadi saya cari yang lain, cuman mau bikin pasarinnya kayak landing page terus ke link gitu kan. Tapi sih boleh juga kalau mau kayak gitu. Nah, di sini belajar, itu belajar. Di udemy.com ini saya sedang terapin dan saya sedang sosialisasiin juga ke teman-teman mahasiswa yang lain kan. Kalau misalnya kita mau nggak punya skill, kita ngerasa kita nggak punya skill, nggak bisa apa-apa, udah cari aja di sini kelasnya. Cari pas promo, biasanya promo harganya 100 ribuan. Kalau bisa cari yang versi bahasa Inggris, ya kan? Dari bahasa Inggris kita buat ulang, ya. Kita buat ulang aja pakai bahasa Indonesia dengan ya ciri khas kita sendiri. Udah, jualin lagi. Sesimpel itu. Nah, Oke, itu. Pak. Kalau ibu bisa masak, ya buat aja kayak gitu, bisa apapun ya. Pokoknya ngajarin orang. Dan ngajar ini kita nggak ngajari kayak tematik kayak saya gini, Bu. Kita cuma bikin video aja tutorial. Nah, jadi kayak gitu. Itu contoh daripada bikin produk digital. Sekarang kan banyak ya. Ada e-course, ada e-book, ada template. Orang sering Iya, jual Pak. template Notion, template Canva. Jadi seperti itu. Itu contoh produk digital. Ya, kita memanfaatkan skill. Saya juga jualan-jualan aplikasi juga. Ya, lagi masih linear ya, digital-digital, aplikasi-aplikasi, sistem informasi, itu bisa dikerjai sambil ngopi, ya. Itu kayak garap ini. Dan lagi ini, kamu kan apa ini? Pembicaraan. Ada kira-kira yang mau tanyakan? Juga tidak ada. Jadi, saya notice sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau skill apapun itu bisa ya dibikin produk digital seperti itu ya. Ya, sebagai bahan-bahan ini, bahan-bahan belajar aja. Kayak saya tadi kan saya bikin LMS, macam-macam gitu. Sebenarnya ya satu sisi untuk dijual, satu sisi ya untuk explore aja. Untuk belajar. Lagi sama Bapak Ibu kira-kira dicarikan. Tapi itu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan saya lampirkan. Dan BTW kalau saya sama saya nanti di portal ya. Portal saya sendiri, nanti saya akan kirim panduannya bagaimana cara ngikutin UTS-nya. Tapi Bapak Ibu wajib untuk daftar di sini ya.